mendekatkan diri kepada Allah lewat majelis taklim. Bismillah, kita niat belajar bersama. Bukan saya ulang, karena memang majelis taklim itu majelis darasa yudalisu, tempat taklimul di mana kalian belajar ilmu nahu sorok. Nek wong pantai mesti ilmu nahu ngerti. Namu iwak. Oke, jadi ternyata orang dipanggil kiai kudune ngerti ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu balaghah. Mula-mula kadang-kadang dipanggil kiai kula bantah karena saya kiainya kiai gobet, kanggone nek kepepet ngono. Dadi nek khotib pun boten-boten kiai kula maju gobet kiai nek kepepet kanggone nek kepepet. Baik Bapak Ibu, majelis taklim itu ada taklim. Kalau orang Jakarta itu taklim digentak-gentak karo wong alim. Oke, Sugeng rawuh Ustaz Matsum. Ustaz Matsum sedang diuji, istrinya baru sakit. Tapi karena beliau semangat untuk belajar bersama, beliau rawuh. Baik, ternyata Bapak Ibu, kemarin kita belajar bersama di MTS itu luar biasa. Sampai dengan hari ini sudah ditonton 4.500. Panjenengan ini sudah merupakan jariah ilmu. Jadi sudah tembus 4.400, 4.500. Jadi ilmu yang kita sebarluaskan bermanfaat bagi orang lain. Dan insya Allah hadis-hadis termasuk niat yang kemarin di hotel dan sebagainya, insya Allah tidak ada hadis yang melenceng. Karena kami berempat itu juga perlu ngaji, perlu hati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Tidak boleh ada hadis yang dhaif, apalagi palsu. Karena ini ditonton bangsa Indonesia loh, nanti hadisnya salah kan. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan ilmu kita ditiru oleh orang banyak, merupakan sedekah dari Allahumma amin. Selanjutnya hari ini kita nanti akan ada draft susunan regu. Ketika nanti memasuki bulan Ramadan, insya Allah kita sudah pasti besok ketua kelas saya siapa. Kemudian karomnya, ketua rombongannya siapa. Dikandung maksud kalau sudah ngerti setiap 10 nanti ketua punya 1. Ketua setiap 40 berarti 1. Ketika 1 kloter berarti 365. Jadi nek pun ngertos nopo kita punya siapa, ini insya Allah kita nanti sudah memasuki manajemen hati itu. Jadi cocok orang cocok insya Allah kita sudah mulai memahami karakter kita masing-masing. Karena kita yang ngapunten oke, juragan pinjerit nih. Jerit-jerit. Ya, karena beliau polwan dari lincah gitu. Sambil nunggu biar kumpul. Manajemen kolbu itu, manajemen hati memang penting. Karena dan saya jangan disangka saya panjenengan milih bojo kan sedunia cuma 1. Iya. Tapi dari latar belakang yang berbeda, ya ono tukaran barang itu seninya. Yang penting ketika tukaran jangan disaksikan anak-anak kita. Itu seninya, dinamikanya. Jadi nanti panjenengan dalam satu ruku mesti
mesti sudah memulai memahami watak atau karakter masing-masing. Kemudian nanti terakhir kalau sudah di SKK, ini kebetulan Bapak Ibu untuk tahun ini alhamdulillah. Kalau tahun 2 tahun yang lalu saya menyusun regu itu sampai bongkar pasang 6 kali. Aku mau karo si A, aku mau karo si B. Kita hilangkan, kita sepakat besok sama-sama masuk surga. Allahumma amin. Wong tiang lebih surga itu cuma satu kok. La tasma'u fiha lahiyah. Di surga itu nanti la tasma'u, tidak ada perkataan yang lahu, yang sia-sia. Nah, jadi ini betul-betul di kita itu berat loh tagline-nya. Modul nesuan itu berat sekali Bapak Ibu. Berat banget. Jadi gampang diucapkan tapi sulit agak. Maka mari kita ikuti bersama-sama apa yang disampaikan Ustaz Ahmad Sulhan, bermanfaat kepada beliau. Semuanya kami aturkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Korwil KB IHU Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal Bapak Haji Mumin Arifin, yang kami hormati segenap pembimbing pendamping Korwil Kendal Bapak Haji Purwanto dan Ibu Jahma Surah dan Ibu Jahdiah yang di luar sana. Wabil khusus yang kami hormati Bapak Ibu calon jamaah haji, para calon duyuf rahman yang berbahagia. Mari di kesempatan siang hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas semua nikmatnya. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul kembali untuk kesekian kalinya di majelis ilmu ini yang insya Allah penuh berkah, karena majelis ilmu adalah taman surga. Rasulullah dulu pernah bersabda, jika kalian melewati taman surga maka berhentilah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, beliau berkata, bersabda, hilakutik, majelis zikir, majelis ilmu, ya. Di dalamnya ada kajian-kajian ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya. Maka Bapak Ibu, insya Allah panjenengan hadir setiap hari Ahad ya, ke majelis ini, ke ruangan ini, insya Allah panjenengan mendatangi taman surga. Amin ya rabbal alamin. Saya akan cek semangat panjenengan untuk berangkat haji tahun ini, gitu. Boleh gitu? Ar-Rahmah, ikhlas, sabar, orang sunnah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, semangat panjenengan luar biasa. Panjenengan sudah tahu berapa biaya haji panjenengan, luar biasa. Alhamdulillah sesuai doa panjenengan turun ya. Bisa untuk yang lain ya, bisa untuk beli kurma dan sebagainya ya. Kalau naik kan ini alhamdulillah turun luar biasa. Baru kali ini biaya haji turun ya.
Ya Pak Mulia. Presiden ya. Ya, Presiden baru, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin kami menyampaikan draft internal regu di Korwil Kendal. Jadi ini sifatnya masih draft, belum final. Karena nanti finalnya ketika sudah diresmikan oleh Kemenang. Ya. Jadi ini kami nanti kirimnya ke KBYAHU Pusat, Sekendal kita kirim ke situ. Nanti yang mengirim ke Kemenang adalah KBYAHU Kendal secara pusat. Ya. Kumpulan dari Korwil yang ada. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, di Ar-Rahmah Muhammadiyah itu ada 5 Korwil ya. Korwil Sukoharjo, Korwil Weleri, Korwil Kendal, Korwil Kalibungu, dan Korwil Boja. Nah, itu nanti digabung. Maka panjenengan akan gabung dalam nanti jamaah Haji Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal. Okay. Yang mohon izin ini kami sampaikan, jika ada bapak yang ditunjuk atau diusulkan jadi ketua regu, mohon bisa ikhlas menerimanya. Itu bapak-bapak. Nah, yang tidak ditunjuk nanti membantu ketua regu yang memang diamanahi ya, oleh Korwil KBYAHU Ar-Rahmah Muhammadiyah Kendal. Kalau boleh pilih, nggak jadi ketua regu. Bisa fokus sama istri 100% ini. Tapi kalau ketua regu agak berkurang, tapi itu pahalanya juga besar. Mohon izin Bapak Ibu, saya share ini, bisa panjenengan perhatikan. Nah, mohon izin ya, ini draft yang kami buat. Regu 1, Regu 1 Bapak Sriyatno, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Suhono, Ibu Pindi, Bapak Muhammad Tanwir, Ibu Juni Purwanti, Bapak Abdul Wahid. Kurang besar. Oh, enggak besar. Jadi ya, mohon maaf. Iya. Jadi, sudah saya share ya, biar panjenengan juga bisa melihat di HP panjenengan. Iya, share. Nah, ini regu 1 saya share Bapak Ibu di grup. Baik Bapak Ibu, sudah saya share, bisa panjenengan lihat di grup ya. Saya ulang, regu 1 ya, Pak Sriyatno, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Suwono, Ibu Pindi, Bapak Muhammad Tanwir, Ibu Juni, Bapak Abdul Wahid, Ibu Siti Fadilah, Bapak Asad, dan Ibu Kismawati. Beliau ini adalah yang S3 Ibu Pindi ya. S3. Jadi beliau manasik sudah sekian kali ya. Masya Allah, jadi ilmunya insya Allah sudah mantap sekali. Untuk ketua regu ini jatuh pilihan di Bapak Sriyatno. Nanti kami mohon keikhlasannya dan mungkin tanggapannya jika memang ada masalah ini. Misalkan ada kondisi fisiknya mungkin tidak mendukung dan sebagainya, bisa panjenengan sampaikan, kita terbuka saja. Kemudian regu 2 Bapak Ibu. Kedua Bapak Ahyan, Ibu Fatmawati, Bapak Muhammad Kundarto, Ibu Ainun Nadifah, Bapak Suyadi, Ibu Fatihah, Bapak Agus Purwanto, Ibu Khalifatul Huda, Bapak Taufikur Rahman, dan Bapak Supriyadi. Untuk ketua regu ini ketua regu Bapak Agus Purwanto hadir. Pak Agus Purwanto izin ya. Untuk ketua rombongan kita usulkan Bapak Ahyan ketua rombongan. Jadi nanti tugas ketua rombongan setelah ini kita sampaikan. Ya. Sekali lagi untuk regu 2 ini ada ketua regu dan ada ketua rombongan. Jadi Bapak Ahyan anggota regunya Pak Agus Purwanto, tapi beliau ketua rombongannya di atasnya. Okay. Kemudian regu
3. Mohon izin saya kecilkan sedikit, tidak kelihatan. Regu 3, Bapak Ahmad Zajuri, Ibu Mudaroah, Bapak Dwi Kusbiantoro, Ibu Sri Hesti, Bapak Kisnandar, Ibu Lili, Bapak Indar, Ibu Yanuwati, Ibu Nafisah, dan Ibu Devi Ismayati. Ketua regunya adalah Bapak Ahmad Zajuri. Hadir ya? Pak Zajuri ya? Oke, hadir, alhamdulillah. Kemudian regu 4. Regu 4, Bapak Sanu Dwi Rahno, Ibu Elvi, Bapak Eko Winarso, Bapak Nurholis, Ibu Tati Zulianti, Mas Taufik Muhammad Iqbal, Bapak Muhammad Sumiatno, Ibu Yatinah, Bapak Muhammad Ismuni, dan Ibu Setiawati. Untuk ketua regu ini jatuh di Bapak Sanu Dwi Rahno. Kemudian regu 5, regu 5, Bapak Edi Sasongko, Ibu Rina Widianti, Bapak Ali Muhyiddin Zulkifli, Ibu Sulistiorini, Ibu Suyanti, Bapak Fajar Noviantoro, Bapak Faizin, Ibu Ratna Sari Sutiorini, Ibu Melina Rosa, dan Ibu Nur Hayati. Ketua regu jatuh pilihannya di Bapak Ali Muhyiddin Zulkifli. Kemudian regu 6, Bapak Agus Widodo, Ibu Afriyanti Kartika Ekasari, Bapak Muhammad Mastur, Ibu Erni Dianasari, Bapak Nurul Falak, Ibu Ani Susilawati, Bapak Teddy Sutomo, Ibu Fenty Endah Nur Hidayati, Ibu Hila Hirawati, dan Bapak Heri Setiabudi. Ketua jatuh pada Bapak Nurul Falak. Hadir Bapak Falak. Ketua Keunang Bapak Nurul Falak. Kemudian ini sisa Bapak Ibu, regu 7 itu masih sisa karena cadangan. Oke. Ya, ada yang cadangan, ada yang sedang ngurus mutasi dari Jogja. Oke. Panjenengan lihat kalau porsinya kan ini yang Ibu Wahyu Ningsih hadir dari Jogja gitu. Pelimpahan porsi dari Jogja sedang beliau mengurus nanti, tapi setelah pelunasan baru ngurus mutasi. Jadi harus pelunasan dulu, kemudian baru bisa ngurus mutasi. Nah ini beliau calon regu di regu 7. Kemudian Bapak Humaydi hadir, Ibu Wasinem, Bapak Nur Isnaini pribadi, dan Ibu Wahyu Susana Rinidiyah. Ini dilihat dari porsinya adalah porsi di luar dari porsi resmi yang 2025 ini. Selain Bu Wahyu Ningsih adalah beliau masih cadangan, semoga bisa melunasi. Seperti dulu Pak Sri, dulu sempat cadangan ya. Jadi karena haji panggilan Allah, nanti berangkat atau tidak alam hanya Allah yang tahu ya. Qadarullah, nanti kita tunggu saja. Kemudian daftar tunggu Bapak Ibu. Daftar tunggunya ini ada beberapa jamaah. Ibu Sumiati hadir. Ibu Sumiati, porsinya ini 86 sekian. Ibu Aminatul yang saya hadir. Belum ini ya. Dicatat Pak Pur, ini Ibu Aminatul sempat muncul nama tapi nggak pernah ikut manasik. Mungkin beliau menunda atau bagaimana. Bapak Haji Maksum, beliau porsi tahun 2025, tapi beliau mau nunggu istrinya. Kalau ada penggabungan dan istri beliau itu bisa ikut 2025, beliau akan berangkat. Betul gitu, Pak? Kalau istri beliau kok belum bisa berangkat, beliau akan mundur. Jadi beliau menyampaikan kepada kami seperti itu, sehingga ini kami tulis dulu di daftar tunggu, belum kami masukkan di regu 7. Saya istri. Kemudian Ibu Siti Mujidah, nyonya beliau ya. Nah ini Bapak Bahis Pramitya hadir, Pak Bahis.
Pak Bahis itu putranya Bapak Haji Ismail, tokoh Muhammadiyah yang beliau ahli parpet ya, Bapak Haji Ismail. Saya pernah dulu sama keluarga datang ke beliau untuk konsultasi warisan. Jadi kalau di Islam itu kalau ada bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, segera diurus warisannya sesuai hukum parpet. Cuma sekarang yang Bapak Ibu banyak masyarakat yang tidak menggunakan hukum parpet. Jadi sekarang mintanya 1:1, bahkan tidak seperti itu, tidak banding 1:1, banyak masalah. Pak Bahis ini porsinya 2026. Kemudian Mas Soful Syafiq ini kalau dilihat porsinya adalah beliau mau penggabungan dengan bapaknya. Kemudian Ibu Rahmaningsih ini istri Bapak Bahis. Beliau almarhum ya, semoga Allah berikan tempat yang terbaik buat Ibu Rahmaningsih dan ditetapkan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Beliau porsi 2026 dan akan dilimpahkan kepada putra yang lain. Makanya kami tulis di sini daftar tunggu. Kemudian Ibu Septi Anggreni, ada Ibu Septi. Ibu Septi rencana penggabungan ya, masih nunggu regulasi penggabungan. Bapak Hanafi hadir, izin ya. Ibu Rusiam ini porsi 2026, izin juga. Jadi daftar tunggunya ada sekitar 10 Bapak Ibu. Ya. Kemudian kemarin sudah ada yang daftar lagi untuk 2026 ya. 2 orang belum kami tulis. Baik Bapak Ibu, itu draft regu di Korwil Kendal. Semoga bapak-bapak yang tadi hasil dari diskusi Korwil Kendal, kami semuanya ini panjenengan-panjenengan itu diberi amanah untuk menjadi ketua regu. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita ke materi? Monggo, khususnya ini ketua regu ada yang mau menyampaikan, misalkan puasanya keberatan misalkan. Monggo. Tidak ada ya? Bismillah Pak. Bismillah ya. Oke, Pak Jadi monggo. Jadi saya tidak keberatan, mudah-mudahan ini merupakan doa untuk kesembuhan istri saya. Amin. Aku baca. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu Mujarrah sedang begitu sakit karena jatuh. Dan memang terkadang untuk haji itu kadang ada kendala ujian cobaan yang itu untuk memantapkan hati ketika nanti pelaksanaan ibadah haji. Semoga saat keberangkatan sudah normal. 100% amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, itu kami sampaikan draft regu ya. Kemudian sekarang kita kepada materi ya Bapak Ibu. Izin. Nah, mau izin saya berjalan-jalan biar panjenengan tidak ngantuk. Pengalaman dulu saya juga ketua regu Bapak-bapak ya. Jadi memang panjenengan harus memahami tugas ketua regu dan ini nanti ada bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kemenak nanti kepada ketua regu dan kepada istri ketua regu. Jadi memang tugasnya luar biasa ketua regu itu. Yang pertama Bapak Ibu, fungsi ketua regu adalah membantu para anggota regu menjaga keutuhan, keamanan dan kenyamanan anggota regu. Jadi ketua regu mempunyai tugas membantu ya para anggota regu. Regunya dihafalkan dulu nanti, ya. Anggota regu dihafalkan, kemudian ketika masuk bis dicek, siapa yang belum masuk bis itu harus dicek betul. Kalau jumlah regu misalnya 10 ya harus lengkap 10, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi ketua regu dan ketua rombongan yang saya bapak-bapak ketua regu dan ketua rombongan itu naik bisnya ya atau turun bisnya nanti turunnya paling akhir gitu. Ya. Karena apa? Ngecek kalau ada barang bawaan yang ketinggalan. Biasanya kan HP itu kadang jamaah gitu. Yang namanya jamaah haji kan sudah dewasa, kesepuh gitu. Kadang bisa di HP, kadang kok lupa. Jadi ketua regu, ketua rombongan cek ketika turun dari bis, cek dulu ya, dari depan belakang saling ngecek ya. Jadi jangan paling duluan turun kan gitu.
nanti malah ada yang hilang, bisnya sudah kadung lepas landas. Jadi membantu anggota regu menjaga keutuhan, dicek, ya, harus lengkap. Kemudian yang kedua, meneruskan informasi, pengumuman atau petunjuk dari Karom dan petugas kloter. Jadi ketua regu harus menyampaikan informasi apapun dari Karom dan ketua kloter. Jadi bahwa ketua regu itu menerima informasi nanti dari Pak Ahyan, ketua rombongan. Pak Ahyan dapat informasi dari siapa? Ketua kloter. Jadi hierarki informasi begitu. Ketua regu harus memastikan informasi sampai kepada anggota regu atau sahabat regu. Jadi anggota regu itu namanya sahabat regu, nama lainnya. Jadi misalkan ada informasi kumpul di lobi hotel jam sekian, itu harus memastikan bahwa anggota regunya paham info itu. Jangan sampai info itu tidak tersampaikan. Kalau masih remaja anak muda mungkin mereka sering lihat HP gitu. Informasi di share di HP kan mereka sering, tapi kadang yang namanya orang-orang sepuh yang haji kadang sok HP aja mungkin diletakkan di meja dan sebagainya. Jadi memastikan informasi dari ketua kloter, ketua rombongan itu sampai kepada sahabat regu atau anggota regu. Kemudian mengatur, membantu dan menjaga regunya selama di perjalanan maupun dalam melaksanakan ibadah. Jadi mengatur, membantu, ya, dan menjaga regunya. Nah, termasuk bapak ketua regu, nanti masalah makan di Makkah maupun Madinah itu jenengan bisa mengkoordinir anggota regunya untuk gantian mengambil. Karena bapak ibu makan dan minum di Mekah Madinah itu kalau diambil satu orang berat. Minimal itu 3 orang minimal, ya. Karena ada makan yang box itu, ya, sudah kita share. Ada minum yang botolan itu, ada buah-buahan. Itu kalau satu orang nggak mampu, okay. 2 saja mungkin agak berat, paling tidak 3 lah. Paling tidak 3 itu rada enteng. Karena apa? Mengambil makan itu harus dari lantai misalkan M, okay, atau lantai S, tergantung nanti hotelnya ambil makannya di lantai berapa. Nanti yang tugas PK itu harus turun ke lantai itu. Kemudian antri ambil, kemudian nanti memasukkan di dalam kresek besar itu. Nah itu kalau sendiri repot, maka harus nanti dijadwal paling tidak 3 orang. 3 orang nanti turun ke lantai itu ambil makan, ya. Kemudian di situ ada minum air mineral sama buah. Buah itu pasti, ya, Bapak Ibu. Saya waktu pindah dari Mekah ke Madinah aja, buah itu saya tinggal di kulkas banyak sekali, nggak kemakan karena saking banyaknya itu. Apel, pir, jeruk itu sampai banyak yang ditinggal di kulkas hotel. Jadi itu. Kemudian menyelesaikan atau melaporkan permasalahan yang ada pada Karom. Jika ada masalah dalam anggota regunya, panjenengan ketua regu menyampaikan kepada Karom, Pak, itu anggota regu saya ada masalah ini, solusinya bagaimana? Ketika Karom kok juga belum ada jawaban, lapor kepada ketua kloter. Nah di kita kan ada Amirul Hajj, Bapak Ibu, karena panjenengan ikut KPIH, ada Amirul Hajj Ustadz Farhan, bisa komunikasi dulu ke Ustadz Farhan sebelum ke ketua kloter. Jadi koordinasinya dulu. Dari sini Bapak ketua regu ada yang mau ditanyakan, langsung kita fokus. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Cukup jelas ya Bapak ketua regu ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke ketua rombongan. Nah ini Pak Ahyan, ketua rombongan atau disingkat Karom. Kalau ketua regu itu Karu, ketua rombongan adalah Karom singkatannya. Memiliki tugas pokok untuk membantu pelaksanaan tugas ketua kloter yang menyertai jamaah haji di bidang pelayanan umum dan ibadah. Jadi ketua rombongan membantu ketua kloter. Kalau ketua kloter itu tanggung jawabnya 365 nanti. Katakanlah 365 itu tanggung jawab ketua kloter. Kalau ketua rombongan itu 40-an jamaah. Kalau ketua regu anggap 10 jamaah.
demikian. Maka ketua rombongan itu membantu ketua kloter dalam perjalanan ibadah haji, dimulai dari sebelum keberangkatan, saat keberangkatan, ya, kemudian saat di sana, kemudian saat proses balik pulang ke Indonesia. Ini tugasnya harus dituntaskan sampai di tanah air. Itu nggih, Pak Yan nggih. Jadi nanti ketua rombongan sebenarnya enak, Pak. Tinggal ketika ada apa-apa sampaikan ketua regu. Itu paling enak malah sebenarnya. Ya. Jadi ketika misalkan ada informasi dari Amirul Hajj, ini ada iuran bayar dam dan lain-lain, misalkan sekian, ketua rombongan tinggal menyampaikan ketua regu. Nanti ketua regu yang minta ke sahabat regu uangnya, ya, dikumpulkan kepada ketua rombongan sampaikan kepada bendahara kafilah. Jadi sebenarnya ketua rombongan lebih ringan daripada ketua regu. Itu nggih. Fungsi karom yang pertama. Manung sewu yang tadi nyuwun tulung saya fotonya Pak Okay. yang ketua rombongan. Belum ada materinya nih. Oke, nanti saya share. Oke. Bisa. Oh nggih mangke Enggak apa-apa, ini kalau mau. yang tadi ya. Yang ketua regu. Ini. Nggih. Nanti saya share gitu, Bapak Ibu. Ampun. Fungsi ketua rombongan mengkoordinir tugas karu untuk mengikuti rapat koordinasi atau informasi dari petugas kloter maktab. Jadi mengkoordinir, menyampaikan tadi informasi, ada misalkan ada rapat koordinasi di lantai M atau lantai mana misalkan, ketua rombongan memastikan ketua regu tahu undangan itu, sehingga informasinya tidak harus sampai, informasinya harus sampai kepada sahabat. Mengatur, membantu dan menjaga pelaksanaan ibadah haji rombongannya sesuai manasik agar mendapat haji mabrur. Nah ini Bapak Ibu semuanya kemarin sudah manasik umroh, kemudian haji, insya Allah secara keilmuan panjenengan sudah punya pengalaman, pernah praktek, tinggal diperkaya membaca buku, membaca yang pernah di-share gitu, tentang bagaimana ibadah haji sesuai tuntunan Rasulullah, tinggal diperkaya saja. Tapi secara teknis kami ya, sudah menyampaikan apa yang kami tahu kepada panjenengan semuanya, tinggal diperkaya saja. Kemudian menyelesaikan dan melakukan masalah yang terjadi pada petugas kloter. Ketika ada masalah di satu regu misalkan ada yang sakit, misalkan kita tidak mengharapkan, maka ketua regu menyampaikan kepada ketua rombongan. Ketua rombongan menyampaikan kepada ketua kloter. Sehingga ketua kloter nanti memerintahkan dokter yang ada di kloter panjenengan untuk menjenguk, ya, untuk ngopeni jamaah yang sakit. Jadi nanti instruksinya kepada dokter, perawat itu ya ketua kloter. Baik, itu Bapak Ahyan ya, dan Bapak Karu, Pak Sri dan kawan-kawan tadi yang jadi ketua regu, fungsi ketua regu dan ketua rombongan demikian. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelumnya, sebelum kita ke jamaah haji ini. Jadi jamaah haji punya tugas juga, tidak hanya ketua regu dan ketua rombongan. Monggo, Bapak. Iya, monggo Pak Ali. Itu kan satu rombongan ada 4 regu. 4 Kan 40. Nanti kita kan lebih dari 4 minggu itu mungkin akan ada rombongan di sana. Tapi di satu salah rumah kan. Baik. Tadi kita hitung ada 6 regu nggih, Bapak Ibu nggih. 7 tapi belum benar. Makanya kami sementara ketua rombongannya baru kita usulkan 1. Nanti kita menunggu Kabiyahu Kendal. Nanti kita digabung dengan Korwil mana. Itu nanti rembukan ketua rombongannya dari Korwil Kendal ataukah dari Korwil yang lain. Maka nanti informasi ketua rombongan yang kedua itu kita menunggu dulu nih, Pak Ali. Bisa jadi ketua rombongannya juga diambilkan dari Kendal, bisa jadi. Jadi sambil kita menunggu info lanjutannya. Jadi ketua rombongan adalah di bawahnya ada 40-an orang, 40 jamaah. Gitu Pak Ali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ke materi sesuai jadwal.
etika dan sikap jamaah haji dalam regu dan rombongan. Nah ini Bapak Ibu, jamaah haji harus toleransi dan penghargaan terhadap sesama jamaah. Ini harus panjenengan praktekkan nanti ketika baik saat berangkat, mulai dari pendopo itu jenengan sudah bersama-sama. Kemudian nanti saat berangkat naik bis dari sini ke Dono Udan. Nanti ketika di Dono Udan, nanti ketika di dalam pesawat sampai ke Tanah Suci, ya, itu harus saling toleransi dan penghargaan terhadap sesama jamaah. Termasuk ini yang paling penting Bapak Ibu, di kamar hotelnya. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Bu Endang ya, mungkin dalam satu kamar itu ada yang tidak kuat AC, ada yang kalau nggak pakai AC nggak nyaman. Dan itu harus ditemukan di satu titik itu. Makanya biar kita apa? Ikhlas, sabar. Jadi sabar itu mudah diucapkan, tapi untuk pelaksanaannya butuh apa? Effort ya, bahasa anak sekarang butuh perjuangan yang luar biasa. Makanya memang mental panjenengan harus disiapkan. Ketika satu rombongan kok ada yang nggak kuat AC, ya dicari bagaimana solusinya. Mungkin AC-nya disetel yang paling kecil, ya, paling nyaman buat jamaah yang tidak kuat AC. Contoh kecilnya begitu. Karena kalau kamar hotel Mekah Madinah AC-nya nggak dinyalakan, sumuh panjenengan panas. Okay. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keramahan. Nah ini, dimanapun panjenengan berada sebagai anggota regu, anggota rombongan, ya, harus menjaga kebersihan. Itu saya kira panjenengan sudah ahlinya, ya. Termasuk kemarin pas praktek manasik di MTS Negeri 2 itu Pak Aryan sempat bisik, jangan lupa sampahnya. Oh ya, sampahnya belum saya ingatkan. Alhamdulillah kemarin bersih, cuma ada barang yang tertinggal nih. Pak Masuk yang saya sudah ketemu kacamatanya? Sudah. Ketemu. Siapa yang bawa? Sudah ketemu ya? Alhamdulillah. Kemarin yang tertinggal miliknya Bu Devi. Sampun ya. Jadi itu Bapak Ibu, panjenengan karena haji itu perjalanannya panjang ya, dan mampir-mampir, transit-transit, tolong barang bawaan yang kecil-kecil itu tolong senantiasa diingat. HP, kemudian kalau di kamar mandi misalkan dengan nyendal ke tas, dokumen. Karena dulu ada kejadian Bapak Ibu waktu saya 2018 ya, di Jeddah ada seorang bapak yang tas dokumennya itu tertinggal di kamar mandi. Ketika dicari nggak ketemu, dicari lagi sampai rame, baru ketemu, ditemukan oleh petugas bandara. Maka tolong Bapak Ibu yang suka lupa, tolong diingat-ingat ya. Suka lupa ya. Kalau nyendal ke sesuatu, diingat-ingat. Aku nyendal gini-gini, itu diingat-ingat. Sehingga keluar itu harus dicangklong lagi. HP misalkan, suka lupa meletakkan, itu bagaimana nanti biar nggak lupa. Karena panjenengan transitnya banyak ya. Dari perjalanan dari pendopo Dono Udan itu pasti ke rest area. Pasti ke rest area karena mungkin ada yang mau pipis dan sebagainya, pasti di rest area. Nanti sampai di Dono Udan ada lagi pemeriksaan kesehatan, ada acara sambutan dari petugas haji Dono Udan. Nanti ke kamar. Kamar juga nanti mungkin meletakkan sesuatu. Maka tolong cek barang bawaan panjenengan sebelum jenengan meninggalkan tempat itu. Biasakan cek. Aku mau bawa apa sih? Nah, dicek dulu. Tas sudah dalamnya dicek. Sehingga tidak ada yang tertinggal. Jadi tetap menjaga kebersihan dan keramahan, ramah kepada sesama jamaah, karena senyummu ya adalah ibadah. Jadi kita tersenyum saja itu ibadah bagi kita. Kemudian Bapak Ibu, berempati dan berbagi ya. Makanya panjenengan ya, karena haji itu perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 40-an hari, maka panjenengan harus sesama jamaah
di dalam regu maupun di dalam rombongan itu berempati dan berbagi. Kalau ada jamaah yang mungkin kesusahan membawa tas misalkan, karena sepuh, karena mungkin beliau punya sakit apa gitu ya. Kalau memang jenengan mampu, silahkan jenengan, Bu, saya bantu, boleh akan seperti itu. Karena itu pahala bagi panjenengan yang mau membantu sesamanya. Kemudian berbagi, ya, ini berbagi. Berbagi kalau misalkan jenengan membawa itu tolak angin atau apa ya, sama jamaah kok butuh karena beliau nggak bawa, silahkan jenengan bisa berbagi. Yang paling mudah adalah berbagi permen biasanya. Ya, permen kan ringan ya. Beli satu kotak permen itu berapa? Nah, ketika di perjalanan butuh sambil bagi-bagi itu berbaginya enteng banget, ya, ringan sekali. Kemudian ini menjaga sikap mental yang positif. Ini nyambung dengan yang dulu ditanyakan Ibu Lili kalau nggak salah, bagaimana berdamai dengan kondisi, dengan keadaan. Ini panjenengan karena bagian 40 hari, apalagi waktu hajinya adalah jenengan tidak di hotel. Kalau jenengan di hotel enak gitu Bapak Ibu gitu. Kasurnya empuk, AC-nan, kamar mandinya paling antri kalau satu kamar 4 orang. Kalau di Mina, di Arafah, jenengan pasti harus sabarnya ditingkatkan. Di Musdalifah juga sama. Maka ini menjaga sikap mental yang positif. Bagaimana agar kestabilan emosi panjenengan itu betul-betul mulai ditata dari tanah air. Hingga di sana saya sudah sabar. Itu memang harus dilatih. Nah, ini khusus ibu-ibu. Khusus ibu-ibu mohon diperhatikan. Etika jamaah haji saat beribadah haji. Berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Jadi apalagi ketika haji itu mudah sekali hal kecil itu menjadi masalah. Ya, khususnya yang haji dengan para suami ini, hati-hati kadang hal kecil itu bisa menjadi masalah. Misalkan ketika jenengan ziarah di Masjid Kuba misalnya, kok tak tunggu ning yo. Ternyata setelah sholat ibunya nunggu di situ, ternyata bapaknya langsung di bis, itu kan jadi masalah. Ini janjinya mau naik di sini. Itu masalah juga itu. Hal kecil sebenarnya, tapi di sana setannya kan setan yang menggoda para sahabat dulu. Setannya masih utuh ya. Ya, sehingga kadang hal kecil itu mudah memicu masalah. Makanya tetap berbicara dengan sopan dan lemah. Yang kedua, tidak bercampur dengan yang bukan mahram atau lawan jenis. Hati-hati. Terkadang Bapak Ibu di tanah suci itu kan banyak pendatang. Kemudian meskipun itu tanah suci, banyak juga orang yang mau berbuat jahat. Maka hati-hati. Kemarin dulu ditemukan ada orang yang pakai nikob, pakai cadar itu ternyata dia laki-laki. Bahkan rombongan saya dulu itu ada yang ketika wudhu itu dicopet. Dia didekati oleh orang yang pakai itu cadar, diambil sesuatunya, dia nggak berani apa-apa, katanya seperti itu. Kemudian waktu itu 2018 di kloter yang lain juga ada kejadian satu ibu yang mungkin karena beliau terlalu banyak senyum kepada laki-laki yang petugas bandara, itu sempat juga ramai gitu. Jadi mungkin ketika diperiksa senyum dan sebagainya, kemudian mungkin apa, itu sempat ada semacam pelecehan. Jadi sempat ramai sampai dia ramai lah. Ya. Tapi ketika itu petugas bandaranya itu melarikan diri ketika mau dikejar sama jamaah yang bapak-bapak itu untuk konfirmasi dan sebagainya, petugas bandaranya menghilang. Jadi ibu-ibu kalau dengan orang lain ya, dengan yang nggak kenal laki-laki, hati-hati jangan mudah senyum dan sebagainya. Kalau sama jamaah silakan. Nomor 3, bersikap ramah kepada para muslim.
muslimah gitu ya. Jadi silakan ramah kepada sama muslim, menggunakan busana dan dandanan yang sopan. Ini ibu-ibu menggunakan busana dan make up yang sopan ya, yang tidak mencolok. Ini kasus yang tadi saya ceritakan itu memang menurut info beliaunya memang dandannya menor gitu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi ini khusus ibu-ibu diperhatikan. Nah ini tips jika jamaah haji terpisah dari rombongan. Yang pertama, Nyun Sewu, kami tidak berharap panjenengan ada yang terpisah dari rombongan. Tapi yang namanya kondisi padatnya, misalkan padatnya Masjidil Haram, padatnya halaman Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dengan terpisah, bingung, saya mau pulang ke hotel tapi saya belum hafal, silahkan mencari petugas haji. Cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya pakai rompi petugas haji Indonesia. Jadi bawahnya hitam, bajunya putih, pakai rompi, ada petugas haji Indonesia. Dengan kalau misalkan terpisah dari rombongan, cari petugas haji, karena mereka memang ditugasi melayani panjenengan. Yang kedua, cara berikutnya mengikuti rombongan jemaah haji Indonesia lain ya ke hotel, sehingga nantinya pihak tim PPH akan mengantarkan jemaah. Jadi jenengan silakan kalau ada ibu yang lain, jenengan bingung hotelnya jenengan mana, ikut aja rombongan itu sambil bilang, Bu, tolong saya belum hafal hotelnya, saya ikut ke hotel panjenengan biar nanti saya ditolong oleh petugas haji yang ada di hotel. Karena petugas haji yang di kloter itu kan punya satu grup petugas haji se-provinsi ya, se-Jawa Tengah, SOC, biasanya SOC ya. Atau paling tidak nanti disampaikan di yang lain, di embarkasi yang lain. Jadi ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama mencari langsung petugas haji, yang kedua ikut aja rombongan yang ada di situ, ikut ke hotelnya dan minta tolong saya diantarkan ke hotel saya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini saya kira untuk etika jamaah haji di dalam regu dan rombongan simpel. Dan yang terakhir, Nyun Sewu Bapak Ibu, samina wa atona dengan ketua regu dan ketua rombongan. Ada info apapun segera laksanakan. Misalkan ada info Bapak Ibu untuk pembayaran dam dan lain-lain, silahkan disetorkan kepada ketua regu paling lambat hari ini jam sekian. Segera saja, jangan menunda-nunda, karena beliau biar tugasnya tidak berat ya. Jadi sama-sama ibadah kan, sama-sama ibadah, biar tugasnya itu ringan, maka instruksi apapun segera bisa ditindak lanjuti tanpa menunggu atau menunda. Nah ini teknik menyusun koper haji ya, Bapak Ibu. Ini semoga ada tambahan buat panjenengan. Sebelum ke sini mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan. Nggih, monggo. Nggih. Untuk jemaah haji pada saat berada di Madinah maupun Mekah, nanti saat keluar dari hotel, mau ibadah atau mau apa itu, yang harus dibawa itu apa saja, mungkin tas cadangan atau apa, mungkin seperti yang tadi kemarin sampaikan oleh Pak Pur itu, barang-barang ekonomi itu apa saja, mungkin nanti bisa disampaikan Pak, karena agak bingung nanti pada suatu saat mau misalkan mau pergi ke masjid itu yang dibawa itu tas apa dan tas apa itu biar nanti kita nyaman. Terima kasih Pak. Baik Pak Asri, apa saja yang harus dibawa ketika jamaah ke masjid, baik itu Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram? Bapak Ibu, panjenengan ketika sampai di tanah suci itu paspornya itu dikumpulkan, jadi biar tidak hilang. Jadi paspor itu dikumpulkan di ketua regu nanti sampaikan ketua rombongan, nanti ketua rombongan sampaikan kepada Amirul Hajj, nanti disimpan dalam satu kamar.
itu insya Allah aman. Kenapa kok dikumpulkan? Biar tidak hilang. Biar tidak hilang. Misalkan ada satu jamaah kok nyandalnya tadi yang saya ceritakan, nyandalnya di satu tempat, lupa, dicari sudah nggak ada, hilang. Itu kan jangan sampai terjadi. Makanya untuk paspor itu biasanya dikumpulkan biar aman, biar tidak hilang. Itu nggih, Bapak Ibu. Maka yang dibawa apa? Yang dibawa yang pertama pasti butuh tas, misalkan tas dokumen, tapi paspornya tidak di situ. Jadi di tas dokumen itu bisa HP, bisa mungkin uang, bisa Al-Quran kecil misalnya. Tapi kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram, Al-Quran itu sudah banyak. Tapi mungkin Bapak Ibu sukanya adalah Al-Quran yang dengan baca di rumah. Maka Al-Quran yang biasa dengan baca di rumah bisa dimasukkan dalam tas yang dengan bawa. Boleh tas dokumen, boleh tas ransel yang dengan pengen bawa seperti apa. Itu. Jadi hanya itu. Ditambah gelang haji. Ya. Kalau gelang haji itu kan wajib dibawa dimanapun, karena ketika jenengan tersesat tadi, tertinggal rombongan, itu bisa menunjukkan oh ini FOC misalkan. Iya, itu dipakai terus, Pak. Ya, itu bahannya metal ya, masih ya 2023 masih metal. Kemudian ada gelang kesehatan haji ada juga. Jadi yang warna kuning, hijau, merah. Jadi nanti Bapak Ibu gelang kesehatan hajinya berbeda-beda tergantung dengan bawa sahabat penyakit apa gitu. Ya. Maksudnya yang tadi apa namanya ya, kesehatannya warning misalkan, itu ada warna kesehatan haji ya. Iya, catatan juga petugas kesehatan itu sudah mudah. Oh, ibu ini perlu perhatian yang lebih karena beliau punya ya, riwayat kesehatan. Jadi yang disosialisasikan. Iya, ada. Jadi kalau paspornya dikumpulkan, tapi identitas kita di perjalanan tidak ada apa masih ada. Nggak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah karena jenengan sudah pakai gelang haji, itu sudah identitas jenengan. Oke, itu nih. Jadi yang jenengan bawa hanya satu tas saja sama mungkin sajadah misalkan, ya sajadah. Kalau mau pakai sajadah, tapi sebenarnya masjid itu sudah bersih, warna pembersihannya luar biasa. Baik Masjid Nabawi maupun Masjidil. Ditambah tadi tas untuk yang sandal, ya. Meskipun di Masjid Nabawi itu ya ada tempat-tempat sandal, tapi kalau jenengan lupa meletakkannya di nomor berapa itu juga mencari susah. Maka daripada susah, ya berarti bawa tas sandal. Ya, resek atau mungkin tas itu yang disatukan dengan. Ya, boleh kalau muat, boleh masukkan tas yang muat. Ya, itu lebih mudah. Meskipun bagi Bapak Ibu yang ingatannya masih kuat, oh tak letakkan di pojok ini, di foto nomornya. Nanti kalau mau pulang, kalau di Masjid Nabawi ini, kalau di Masjidil Haram sangat susah. Kalau di Masjid Nabawi banyak tempat-tempat itu sandal yang dekat dengan jamaah. Kalau Masjidil Haram jangan gitu. Masjidil Haram harus jenengan bawa dan diletakkan di dekat sholat jenengan, misalkan untuk sutroh misalkan, atau di tengahnya panjenengan untuk sujud. Kalau di Masjidil Haram jangan ditinggal di dekat pintu, nanti kesulitan mencari karena ketumpuk-tumpuk sandal yang lain, kesempar-sempar. Jadi lebih tertib Masjid Nabawi daripada Masjidil Haram. Termasuk pengaturan jamaahnya itu di Masjid Nabawi sangat tertib, ya. Bapak di depan, ibu yang di belakang. Kalau di Masjidil Haram masih campur gitu. Paling kalau pas mau sholat 5 waktu itu ibu-ibu diusir haja, disuruh mundur sama askarnya haja. Jadi kalau diminta mundur ikut aja. Dan itu ada tempat-tempat khusus untuk ibu-ibu sholat di situ. Makan Pak. Itu tadi kalau ibu tadi misalkan nanti makan sebentar dengan suaminya itu terus nanti ini luar biasanya haji Bapak Ibu ya. Nanti di sana ada tempat titik pertemuan suami istri. Ya, janjian. Kalau Nabi Adam dan Hawa, Ibu Hawa, ketemunya di mana Bapak Ibu? Jabal Rahmah. Di situ ada tugu. Nah itu di situ
tempat pertemuannya Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Nah, panjenengan nanti tentukan aja ketika di Masjid Nabawi, Bu, nanti ketemu di payung sini ya, atau di gerbang sini. Jadi janjian mengulang masa dulu ya. Makanya nanti saya tunjukkan video yang itu bisa menjadi kenangan seumur hidup kita semuanya. Kalau itu video ya kenangan saya nanti saya. Jadi nanti janjiannya di mana gitu gitu. Nah Bapak Ibu, ketika jenengan di Nabawi di Madinah maupun Mekah, tidak harus tiap Rebu bareng, boten. Boleh suami istri mau jam sekian ke Masjid Nabawi, silahkan. Itu quality time-nya panjenengan, haknya panjenengan untuk ibadah khusyuk dengan suami istrinya. Ya. Kecuali ada jamaah yang mau ikut, ibu-ibu yang mau ikut, aku mbak ikut, ya silahkan. Itu mendampingi ibunya, silahkan. Itu pahala luar biasa. Ya, termasuk saya dulu ketua Rebu itu ada bapak ibu yang sudah sepuh dan pasti beliau nggak ingat jalan. Itu ya saya dampingi terus. Paling ketika beliau capek, beliau tinggal di kamar, saya yang ke masjid. Jadi memang seperti itu. Oke, bapak ibu. Tadi ibu mau menyampaikan mau? Cuma mau tanya tentang tadi ada kelompok itu. Apa perlu setiap kelompok membuat grup atau informasi dari ketua Rebu itu akan diinformasikan ke grup yang sudah ada itu? Kemudian yang kedua, apakah KTP itu perlu dibangun? Karena yang pertama, apakah perlu membentuk grup WA Rebu? Saya kira itu perlu ya untuk komunikasi antar grupnya lebih efektif. Karena yang tidak ada adalah grup WA Korwil, Bapak Ibu, dengan kan saat ini masuk di grup WA Korwil, maka nanti untuk efektivitas koordinasi, maka tiap Rebu silahkan membuat Rebu itu haknya ketua Rebu untuk memudahkan informasi. Karena nanti kalau di rombongan kadang untuk ketumpuan informasi itu kadang untuk ketumpuan dengan yang lain, maka monggo silakan bisa membuat grup WA khusus Rebu panjenengan. Ketika Rebunya nanti sudah final, ini kan masih sifatnya masih draft. Kami berharap ya sudah ini tetap, tapi biasanya sok ada perubahan nanti kita tunggu. Itu yang pertama. Yang kedua KTP silakan dibawa nggak apa-apa. Monggo. Saya identitas itu kan KTP itu kan identitas dalam negeri. Kalau sudah ke luar negeri ya paspor. Oke, sudah cukup. Jadi sertifikat tanah, KTP, inilah. Saya BPKB pun tidak. Jadi saya ulangi. BPJS. Ya. Oh, BPJS. Katanya BPJS. Jadi saya ulangi. Dikatakan identitas itu cuma dua. Kalau di dalam bukti KTP, di sana oh nanti betul sama KTP di dalam mau sertifikat BPKB opo mau ini kan. Maka malah yang dical dengan orang bertawak malah. Baik. Nanti tambahan dari Pak Mumi tidak perlu dibawa, tapi nanti silahkan menunggu saja info. Nanti ada screenshot yang harus dibawa. Nanti panjenengan checklist saja. Itu yang harus dibawa ini. Nanti checklist sehingga tidak ada yang tertinggal. Nanti coba kita tampilkan video yang penataan koper. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Bentar Pak, wonten. Monggo. Nggih. Bila mana rombongan misalnya kan sudah ditentukan Rebu, apakah memungkinkan untuk aktivitas keseharian itu lintas Rebu, misalnya kita nanti bergabung dengan yang non
peleri. Nah, regunya kan jauh berbeda nih. Nah, kita bareng karena memang kebetulan anak saya itu kan ikut yang di peleri, iya, dan itu kan masih cadangan ya. Insya Allah nanti bisa ikut di 2025 kemarin sudah mendapatkan surat panggilan untuk cadangannya. Nah, ini apakah memungkinkan melihat kondisinya memang harus pendampingan? Nah, terus yang kedua, apakah pembagian regu ini juga nanti terkait dengan pembagian kamar juga? Misalnya kita regunya ini, berarti nanti kita gambarannya kamar juga ini, mungkin gitu Pak. Ya. Ketiga, apakah bila mana nanti kita itu bisa kegiatan apa aja yang kita harus satu regu nih, dan ketika kegiatan apa aja yang kita bisa. Baik, Ibu. Bapak Ibu ada pertanyaan bagus. Bisakah ketika di sana nih aktivitas lintas regu? Bisa, ya bisa. Tapi ketika hal-hal penting dalam arti memang itu saat haji ya nggak boleh lintas regu, nggak boleh karena kasihan ketua regunya mencari nanti jamaah saya di mana, sahabat regu saya di mana. Itu ketika hajinya, ya. Tapi ketika hariannya jangan boleh. Tadi saya katakan suami istri mau ke manapun jam berapapun itu haknya panjenengan. Jadi kota Madinah, Mekah itu 24 jam nggak tidur. Beda sini ya. Jam 1 pagi mungkin sepi ya. Di sana nggak pernah adanya sepi, nggak ada. Jenengan mau jam berapapun ke masjid rame, jalanan rame. Itu ya. Jadi untuk aktivitas harian boleh lintas regu karena tadi panjenengan ada saudara boleh. Tapi ketika hal-hal penting, ketika mau tarwiyah itu sudah gabung di regunya, ya, mendekat dengan ketua regu di sekitar itu, memudahkan ketua regu mengkoordinasi. Tapi harian silahkan boleh. Kemudian yang kedua tadi apa ya, sudah terjawab? Sudah. Ya sudah. Kegiatannya harian boleh bebas, tapi kalau sudah waktu-waktu ibadah silakan gabung di regunya. Termasuk ketika ziarah itu nggak boleh lintas. Karena apa? Satu rombongan itu dalam satu bis gitu, Bapak Ibu gitu. Itu nggak boleh lintas regu. Nanti pasti ketua regu ngecek, nah ini kok kurang 2, gimana? Atau ini kok kelebihan 2. Ini dari regu mana? Itu pasti akan konangan. Okay? Jadi harian silakan boleh bermobilisasi ya, dimanapun silakan, tapi waktu-waktu ibadah untuk haji, untuk ziarah yang pokoknya itu rombongan yang tetap gabung di regu dan rombongannya. Itu memudahkan Bapak Ketua Regu dan Ketua Rombongan mengkoordinasi. Demikian. Ada lagi? Oh iya, kamar ya. Bapak Ibu, untuk kamar ini memang nanti yang mengatur adalah Ketua Regu. Ya. Ketua Regu mengatur kamar itu kalau di Madinah 5 gitu, Pak Pur gitu. Di Madinah itu biasanya 5, kemudian di Mekah 4. Ini nanti Ketua Regu, antar Ketua Regu akan rembukan. Ini di saya bapaknya hanya 3, ibunya ada 5. Itu nanti Ketua Regu akan rembukan sama Ketua Rombongan. Ini enaknya ibunya atau bapaknya diberikan di kamar berapa itu nanti rembukan Ketua Rombongan dan Ketua Regu. Dan ribon? Oke, terkadang maaf, KBA Pusat juga memiliki, tapi itu juga berdasarkan dari bisa rembukan dengan Ketua Regu dan Rombongan. Gitu. Kalau zaman saya seperti itu. Jadi ada usulan ini dan itu sudah melalui proses Ketua Regu, Ketua Rombongan masuk di KBH. Jika panjenengan berangkat ke sana itu sudah fix. Nanti di kamar Mekah itu siapa saja, di kamar Madinah siapa saja itu sudah tertulis dalam satu draft. Gitu. Cuma mungkin kalau untuk memenuhi keinginan terkadang sok nggak tercapai, kadang aku jane Pak ingin nah itu dinikmati saja, ikhlas
sabar orang. Nah, dan itu kembali lagi ketika seperti itu, wah aku ya itu sudah kembalikan lagi ke yel-yel lagi. Kata oke, monggo ada tambahan. Sudah ada tambahan, Bu. Jadi Bapak Ibu, rombongan tidak berubah. Gimana kita? Ada yang ngeser lagi no? Sekitar mungkin apa mungkin yang lama? Yang ngeser yang lama atau enggak? Ini yang terbaru. Betul. Jadi untuk apa? Yang ngeser siapa, Bu? Yang ngeser. Untuk berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, ya. Jadi pembagian kamar ataupun mungkin kegiatan ini nanti kalau yang kamar biasanya dari KPI pusat itu nanti sudah membagi Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau ada pergeseran, misalnya contoh nih, ini regu 1, terus sisa regu 1 itu mungkin akan masuk ke regu 2, ataupun regu 2 sisa masuk regu 3. Paling gabungnya dengan antara di atas atau di bawahnya. Jadi panjenengan tetap berdekatan. Jadi tidak mungkin dengan regu 1 digabung dengan regu 6 misalnya tidak. Tapi paling mungkin kalau ada regu 1 ke sisa itu nanti masuk ke regu 2. Jadi tetap berdampingan panjenengan. Dan suami istri biasanya kamarnya itu misalnya kalau ini kamar 1 ini putra atau suami, kamar berikutnya biasanya istri. Kamar jadi berdampingan sehingga nanti kalau komunikasi misalnya kalau ada hal yang harus misalnya mau dehar kalau misalnya sambalnya dibawa di bapak misalnya berdekatan, jadi memang diatur seperti itu. Dan panjenengan nanti di sana seperti tadi ya, pada saat panjenengan untuk yang harus aktivitas pribadi itu bebas ya. Panjenengan setiap hari bebas. Dan nanti pada saat aktivitas rombongan itu kan memudahkan ketua rombongan untuk checking. Tapi pada saat panjenengan di lapangan, misalnya ya, sudah di lapangan, nanti kan bersama-sama juga panjenengan mau berinteraksi dengan yang lain. Tapi begitu naik bus, ya sudah naik bus seperti tadi yang dinaiki, karena nanti biasanya untuk bagi makan, bagi apa itu dicek ya. Jadi supaya juga tidak berjejal pada saat masuk. Biasanya yang dari depan itu mungkin nanti masuk regu 1 dulu, yang dari belakang itu masuk regu 6 dulu, regu 4 dulu dalam satu rombongan ya. Sehingga tidak tabrak-tabrakan. Itu untuk memudahkan. Jadi biasanya satu ketua rombongan nanti mungkin regu 1 masuk dulu, mungkin regu 4 masuk dulu dari belakang, itu belakang supaya tidak tabrakan. Nanti kalau turun dibalik misalnya gitu ya. Yang dekat itu turun dulu. Atau yang jadi nanti biasanya seperti itu untuk memudahkan sirkulasi supaya mempermudah perjalanan di bus panjenengan. Terutama juga nanti biasanya yang mungkin ada yang mohon maaf ya, mungkin ada gangguan kesehatan itu biasanya didahulukan, sehingga yang lain yang tidak menunggu sebentar agak sabar lagi nih. Jadi untuk contoh misalnya regu itu ada satu rombongan satu bus 4 regu, misalnya regu 1 2, 3, 4 berarti nanti kalau masuk ya berarti regu 2 sama 3 dulu karena posisinya di tengah ya. Regu 2 masuk dari depan, regu 3 masuk dari belakang. Nanti kalau turun berarti regu 1 keluar dulu karena regu 1 yang di depan keluar dulu, regu yang 4 keluar dulu dari pintu belakang. Ini sirkulasi di kendaraan dan sebagainya seperti itu. Jadi panjenengan nanti beraktivitasnya seperti itu. Jadi pada saat harus bersama dengan regu ya ditaati bersama regu. Pada saat di lapangan, pada saat satu KPI yaitu bareng-bareng, monggo jenengan pencaku tidak apa-apa, akhirnya dengan saudara dengan lain. Tapi begitu masuk ke aktivitas harus kembali ke regu seperti di bus dan sebagainya, monggo ditaati itu karena nanti setiap saat itu ketua regu akan mengecek sahabat regunya di absen satu-satu, itu harus jangan sampai ada yang tertinggal dan sebagainya. Saya kira itu tambahan begitu. Baik, itu tambahan dari beliau. Ibu Lili tadi mau menyampaikan apa? Tadi buka draft sama Bu Kendal, jadi di draft kan ini dua. Yang saya tampilkan sudah sama belum? Iya. Sudah sama belum? Mohon dicek. Kan PDF ya, set ya tadi ya. Jadi saya kan bukanya yang draft. Oh, oke. Yang sebelahnya, Bu? Iya. Yang sebelahnya kan ada draft, ada regu Kendal. Ini yang saya share nih yang regu Kendal final gitu, dalam arti final internal kita. Mohon dicek. Jadi sudah clear nih, Bu Lili. Saya bukanya tadi draftnya.
Oke, yang sebelahnya, yang flat perkundal, kolom perkundal. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan nanti monggo Bu Esti. Ya. Sudah ditanyakan juga mungkin depan. Untuk penjelasan aktivitas apa yang kiranya kita butuh peregu ataupun mungkin rombongan. Jadi maksudnya kalau peregu itu bisa kayak seperti makan, kamar itu perlu gitu. Atau yang rombongan itu apa? Jadi biar kita tahu yang gimana pada saat apa kita harus butuh sama peregu itu atau mungkin di saat tertentu kita harus pada rombongan. Jadi aktivitasnya gitu Pak. Maksudnya kayak yang kemarin mungkin itu penjelasan tadi sudah jelas, cuma mungkin jenis aktivitasnya. Baik, terima kasih Bu Esti. Bapak Ibu, yang pertama yang harus panjenengan tetap di dalam regu adalah ketika jenengan di pendopo. Jenengan masuk pendopo, ketika di pendopo jenengan cari regunya. Jadi cari ketua regunya, posisinya di mana, jenengan duduk di barisan itu. Nanti ketua regu akan ngecek, okay? Anggota regu saya sudah hadir belum? Apakah masih di rumah misalkan, itu akan dicek. Okay? Ketua regu akan ngecek. Kemudian masuk di dalam bis itu juga dalam regu, dalam rombongan. Kemudian turun dari bis ketika didonongkan itu masih dalam regu, dalam rombongan. Duduknya pun masih harus di dalam barisan regu dan rombongan. Masuk kamar, nah ini mulai sudah sesuai dengan jatah kamarnya masing-masing. Dan itu masih dalam regu rombongan. Masuk pesawat, turunnya juga bis, dan kemudian turun itu juga masih dalam regu rombongan. Ya. Kemudian ketika jenengan masuk ke kamar Hotel Madinah, itu mulai fokus pada kamarnya masing-masing, dan tadi sudah disampaikan Pak Jipur, kamarnya berdekatan. Suami misalkan di kamar 1001, maka istri biasanya didekatkan di 1002. Contohnya begitu. Nah, itu sudah mulai per kamar. Kemudian harian tadi kami sampaikan, jenengan silahkan boleh mobile. Yang punya saudara di regu yang lain boleh ke kamarnya, ayo kita ke Nabawi misalkan, ayo kita ke misalkan beli sesuatu di toko, silahkan. Ya, itu aktivitas harian boleh bebas. Nah, ketika ziarah, ya, city tour kembali dalam regu rombongan. Ketika ziarah city tour yang resmi, ya, maksudnya yang resmi itu yang bareng-bareng pakai bis, itu regu rombongan. Tapi kalau jenengan mau kembali lagi ke Kuba misalkan hanya berdua berempat, silakan boleh. Karena kan ada hadis, siapa yang membawa wudu dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, maka baginya pahala umroh. Ini saya mempraktekkan ketika saya dulu haji sama istri saya itu. Saya di Madinah tidak hanya 1 kali ke Kuba. Jadi ke Kuba itu kalau rombongan hanya sekali, ya Bapak Ibu, ya. Jenengan diajak ke Kuba itu hanya sekali. Tapi kalau jenengan mau nambah, silahkan, boleh rombongan sendiri. Boleh beregu, boleh sesama saudara. Ya, boleh. Naiknya apa naiknya? Naiknya bisa itu Bu, Pak. Sekarang ada mobil golf kayak golf itu, jenengan di pintu 310 dekat Masjid Gomama. Nanti di situ ada Masjid Gomama yang dulu pernah umroh, pasti pernah ke Gomama, nggih. Ibu Elvi nggih. Pernah nggih? Nggih. Itu di Masjid Gomama sekitar situ ada mobil yang melayani mau ke Kuba. Oke. Saya dulu sukanya ke Kuba itu sama istri sama teman itu sehabis sholat suruh. Ya. Sehabis sholat suruh, paling di Kuba hanya setengah jam ya, perjalanan, kemudian sholat 2 rakaat, doa, pulang lagi, nanti langsung sarapan. Itu bebas Bu, kalau yang itu bebas. Jadi yang resmi tadi sudah saya sampaikan, ditambah ketika ziarah atau city tour resmi itu harus dalam regu dan rombongan. Kemudian ketika ibadah haji, ya, itu juga regu dan rombongan. Termasuk ketika umroh, ketika jenengan sampai di Mekah yang pertama kali umroh, itu masih regu rombongan. Nah, setelah itu bebas tadi. Jenengan boleh mencari temannya
bareng dengan temannya boleh. Jadi regu dan rombongan dijaga khusus yang inti-inti ya, yang memang harus bersama, yang resmi-resmi. Selain itu quality time panjenengan sama suami silakan, sama teman bestinya juga silakan, boleh. Okay. Itu sepuasnya jenengan mau menikmati ibadah, yang penting jaga kesehatan panjenengan. Apalagi mendekati waktu haji itu tolong keinginan untuk ke Masjidil Haram dijaga juga. Jangan sampai pas waktu hari hanya mau tarbiyah malah sakit. Biarnya ada bimbingan di sana oleh Amirul Hajj dan petugas haji. Bapak Ibu jangan diforsir ya. Ini sekian hari lagi kita mau hajian. Tolong staminanya dijaga, jaga kesehatan. Itu sih cukup. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Monggo Pak Ali. Sebenarnya terkait dengan aktivitas itu juga tadi tugas dari Karu sendiri juga itu ya. Jadi selama waktu untuk yang dikatakan quality time tadi berarti tugas Karu hanya sekalian dengan tadi yang makan tadi ambil makan ambil beberapa sahabat. Selain itu berarti sudah bebas. Baik. Jadi ketua regu juga wajib memiliki quality time sama istrinya juga. Yang penting ketika jenengan mau ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tugas tadi sudah dikoordinasikan. Misalkan jangan lupa ambil makan ini. Hari ini yang tiket Bapak bulan gitu ya. Jenengan silahkan ada perlu ke masjid itu jenengan sudah mengkoordinasi sehingga jamaah itu jangan sampai nggak komandan jatah makan gitu. Itu kan jadi masalah kalau misalkan tidak berkoordinasi. Dilalah anggota regunya di masjid semuanya, nggak ada yang ambil makan. Nah itu nanti repot juga. Harus dikoordinasikan sebelum jenengan quality time sama istri ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jam makannya jam berapa, ambilnya di mana, siapa yang bertugas, tolong dikoordinasikan di dalam regunya. Mantan Pak Ali. Ada lagi Bapak Ibu, monggo Pak Wahid. Yang sebenarnya itu kalau paspor itu kalau saya dia itu ya mereka juga itu nanti yang bukan yang bersangkutan sama rombongan terus artinya mengukur berapa jam berapa jam itu kan mungkin tinggal saya kehilangan sana nih terus bantuan waktu rombongan kita yang lain berangkat untuk juga. Nah itu untuk yang punya istri ketua rombongan kan ikuti kita, saya ini. Nah istrinya ikut ketua rombongan atau ikut rombongan yang berlalu. Itu satu. Yang kedua, ada lagi kalau sakit datang sampai misalnya ke Jeddah, kita pertama ke Bogor mana? Ke Madinah dulu, belum bangsa. Kita kalau dari pesawat Madinah. Kebetulan ada yang sakit nih, sakit. Nah, sakit itu menurut perusahaan itu parah ya gitu Pak. Apakah masih bisa berjalan ke Jeddah atau dipulangkan ke Indonesia? Dan kalau dipulangkan ke Indonesia, bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan sebagai apa? Ketua Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali Pak Wahid. Jadi nanti Bapak Ibu ada bimbingan khusus para ketua regu, ketua rombongan ya, dan istri. Jadi istri juga akan dibitek khusus karena memang tugas ketua regu luar biasa, harus tadi ikhlas sabar orang sunnah. Makanya ada batas, memang itu sudah bukan kewenangan ketua regu, ketua rombongan. Misalkan tadi yang jenengan sampaikan itu kan kasuistik. Misalkan ada paspor yang tercecer hilang. Itu nanti panjenengan ada batas maksimalnya. Jenengan menyampaikan kepada Amirul Hajj Bapak Haji Farhan, Ustaz Farhan. Kemudian pasti Ustaz Farhan komunikasi dengan ketua kloter. Nah, ketika sudah begitu, ya, dicari
solusinya seperti apa itu sudah menjadi kewenangan ketua kloter, Bapak. Ya. Jadi ketua regu sudah lepas karena sudah maksimal tugasnya, sudah enggak di luar kemampuannya, sudah itu menjadi urusan Amirul Hajj dan ketua kloter. Makanya tadi saya sampaikan ketika sampai di tanah suci paspor ketika sudah di kamar itu biasanya dikumpulkan untuk antisipasi dia tidak hilang. Bahwa paspor Pak, ternyata untuk menanggulangi kejadian yang tidak diinginkan itu kalau paspor hilang itu nanti kita ada bawa paspor jadi kurang berapa, kali berapa, nanti ada keterangan khusus. Baik, Bapak Ibu pernah kami share buku perjalanan ibadah haji? Pernah ya? Itu. Nah itu ada yang harus dibawa. Apa saja? Itu tolong jenengan checklist. Apa saja yang harus dibawa, termasuk tadi yang disampaikan oleh beliau. Misalkan di situ tertulis pas foto, ya, silakan disiapkan. Ini habis ini saya bukakan di itu nih. Saya ulang ya. Saya juga nggak hafal sampai detail apa saja yang harus dibawa. Tapi sudah selesai, nanti kita cek lagi. Itu Pak Wahid ya. Jadi ada batas, memang itu sudah ketua regu sudah ibaratnya lah. Itu sudah bukan kewenangan ketua regu ataupun ketua rombongan, itu sudah kewenangan Amirul Hajj. Misalkan ada yang sakit, solusinya seperti apa? Itu sudah jenengan sudah lepas tugasnya. Lepas tugas dari ketua regu. Itu nanti kan ditangani oleh petugas kloter Pak. Petugas kloter itu ada ketua kloter, ada petugas kesehatan, dokter dan perawat, ada pembantu umum, petugas haji yang pelayanan umum, ada lagi petugas haji yang ibadah, bimbingan ibadah. Itu nanti akan ngecek ke kamar panjenengan. Misalkan di kamarnya Ibu Elvi akan dicek, Ibu ada yang belum umroh? Oh saya masih mens. Ditulis sama beliau, masih, Ibu masih mens, kan belum umroh. Beliau pindah ke kamar yang lain juga. Kalau yang berhalangan Ustaz, ya. Itu kan ini pertanyaan bagus. Kalau yang berhalangan itu pemulangannya ya setelah haji kuba, balik dulu, motor aku boleh ngomong. Oke, makanya itu sudah urusan ketua kloter. Entah itu nanti dititipkan kloter lainnya, bisa. Termasuk gini Bapak Ibu, tahun 2022 nih, pas awal setelah COVID, banyak kasus kemarin. Padahal itu jamaahnya hanya separuh, ya. 50% itu juga banyak kasus. Misalkan visanya hilang, artinya tidak tercetak di downloadan. Ini masih saudara saya ini, tapi dia nggak ikut KBA Armah, saudara saya. Nah, dia karena visanya nggak ketemu, nggak bisa terbang, tinggal di downloadan. Kemudian kloter berikutnya sudah datang. Beliau ini harus pindah dari kamar downloadan kemana? Ke masjid. Nah, itu iya, karena kamar itu ditempati jamaah baru. Yang repot kita terus ngirim pakaian. Pakaiannya kan sudah dibawa ke. Nanti biasanya dengan Pak kita ngantar pakaian. Jadi tidak. Itu kan dulu setelah COVID, karena libur lama tidak hajian kan ya, petugasnya juga mungkin kaget, visa aja nggak tercetak. Akhirnya beliaunya tertunda sekian hari. Istrinya terbang, beliau ditinggal di downloadan. Pernah kejadian Bapak Ibu sebenarnya. Ini fakta. Kemudian ketemunya dengan istri di sana di Madinah hanya 1 hari atau 2 hari. Padahal harusnya kan 8 hari lebih, 8 hari setengah. Tapi karena dia tertinggal di downloadan sekian hari, dia akhirnya diterbangkan, dititipkan dengan kloter lain. Dan di haji kan ada kloter sapu jagat Bapak Ibu. Sapu ya apa? Kloter yang menyapu jamaah pokoknya harus berangkat. Misalkan beliaunya sakit, berarti ditunggu sampai sembuh. Kalau sudah sehat, istiqomah bisa berangkat, diberangkatkan, titipkan dengan kloter lain atau kloter sapu jagat yang terakhir. Itu nih. Oke, monggo Pak
Pak Dwi. Waalaikumsalam. Ini masukan aja Pak. Kan tadi udah pembagian warung ya, sama rombongan. Kadang kan warung untuk mengidentifikasi anggotanya itu kan kesusahan. Apalagi kita kan kumpulnya juga baru. Kadangnya ini masukan aja. Kalau yang di Pramuka dulu kan ada kadernya masing-masing, anggaran tanda bukan masing-masing. Biar kita tidak salah nanti ke mana itu. Maka nanti dari Wakil Kendal bisa memfasilitasi. Baik, cukup Pak Dwi. Namun, pertanyaan luar biasa. Ini sudah ke teknis ya, banyak sekali ya pertanyaannya ke teknis. Jadi memang ada identitas khusus regu, rombongan juga ada, tapi itu nanti mendekati keberangkatan. Ada warna-warna itu nanti sudah akan disampaikan mendekati keberangkatan. Oke. Kemudian ini nanti PR Korul Kendal, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ketua, nanti bisa manasik per regu. Ya, jadi biar sesama sahabat regu itu sudah akrab, kenal, kemudian biar satu kata itu nanti bisa manasik per regu. Dan pas puasa jadi buka bersama. Oh gitu ya. Cuma kadang kalau pas puasa itu padat sekali nih Bapak Ibu. Bisa mungkin pas awal mungkin bisa, artinya tetap diagendakan pertemuan per regu. Entah itu Ramadan, entah Syawal, karena Ramadan itu padat sekali ya. Ada takjil di gimana? Muka nih, foto-foto apa namanya? Oke. Itu nanti bisa Ramadan, bisa Syawal ya, tapi untuk pertemuan per regu. Insya Allah tahun ini kita akan memberikan pelayanan lebih baik kata Pak Haji Bumi. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Baru tahun ini ada YouTube. Bapak Ibu ya, artinya dulu pernah ada YouTube tapi belum maksimal ya. Tapi ini sudah maksimal sampai tadi yang nonton 3.500. Semoga menjadi amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan para artisnya, Bapak Haji mungkin sutradaranya, saya tukang woro-woronya. Baik, itu menjadi amal jariah kita semuanya. Semoga Allah catat menjadi amal oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo Ibu. Bapak Ibu, sebenarnya itu tidak wajib bayar. Itu semacam sodakoh. Dan memang mental para petugas kebersihan hotel itu memang ketika musim haji itu musim premo, musim mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi sebenarnya nggak ada kewajiban bayar, itu nggak ada. Cuma karena mereka itu pekerja, itu kadang mengharapkan ya ingin ada tips kayak supir bis yang melayani jenengan itu juga nanti akan diberi tips oleh siapa? Oleh Amirul Hajj. Makanya jenengan nanti diminta iuran dan kemudian iuran ziarah misalnya dan sebagainya, itu sebagian itu untuk memberi tips supir biar nyetirnya tidak ugal-ugalan. Saya pernah Bapak Ibu ya, waktu itu benar tidak ceritakan. Waktu itu kami pindah dari Makkah ke Madinah. Malam sudah pada tidur, tiba-tiba itu koyok dikagetkan sama supirnya. Dilewatkan jalan mungkin Roto. Bronjol, pada takbir semua. Bisa jadi itu tanda bahwa supirnya belum diberi tips gitu. Betul, itu kaget. Saya sudah takbir sama jamaah bis itu. Kayak lewatkan polisi tidur tapi dia kenceng. Aset dimatikan. Aset dimatikan juga. Jadi itu tidak wajib ya Bapak Ibu memberi
tips petugas kebersihan, tapi mereka biasanya mengharapkan, termasuk ketika jenengan ke Masjidil Haram itu ada petugas kebersihan, itu biasanya mereka akan bawa kantong sambil menghadap ke jamaah. Itu dia menunggu untuk diberi sedekah. Ya, jadi tidak ngemis sebenarnya, cuma ini pun gitu. Mereka mungkin mau memberi kesempatan dengan sedekah di tanah suci. Maka siapkan uang kecil, ya uang kecil mungkin berapa real terserah jenengan. Di Indonesia ngapain nggak semua buang gitu. Oh enggak, kalau di sana enggak diterima. Jadi itu kesempatan sedekahnya aja, tidak wajib. Jadi kalau jenengan tidak mau beri ya sudah bilang gini aja. Apa? Itu nggih, Ibu tidak wajib memberi tips untuk petugas kebersihan. Tapi kalau mau memberi diniatkan sedekah mumpung di tanah suci. Jadi tidak wajib. Karena itu sebenarnya menjadi tugas beliau untuk melayani jamaah. Cuma kalau beliau mengharapkan diberi, itu sedekahnya jenengan, tapi tidak wajib. Jadi jenengan ketika di hotel boleh minta misalkan sampo habis atau minta ganti spray, silakan bilang ketika ada petugas kebersihan. Itu gitu, Pak. Nih, berikut. Oke, pakai isyarat aja. Ya. Ya, misalkan spray, bilang aja spray sambil menunjukkan, misalkan ahi atau bro atau brother itu. Insya Allah mereka mungkin Bapak Ibu jangan khawatir, mereka sudah bertahun-tahun melayani jamaah umroh, jamaah haji. Maka jangan kaget kalau pedagang di sana sudah pasti bahasa Indonesia. Pasti jenengan nanti akan dipanggil Prabowo. Kalau dulu Jokowi itu jenengan dipanggil untuk belanja dagangannya, karena mereka tahu, oh ini orang Indonesia dan mau bayar pakai rupiah pun bisa. Dan mereka sudah menyiapkan itu semua. Itu gitu, Bapak Ibu, pakai bahasa isyarat, pakai bahasa Indonesia pun sudah paham. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau cukup saya ini setelkan gitu. Ini cara menata di koper Bapak Ibu, ini tambahan buat panjenengan karena juga ibadah sudah paham semuanya nih. Contoh packing barang diberi tempat sekalian, tas kecil. Tas di mana dicari? Tas kecil. Ini beli sendiri, yang dibeli oleh jamaah ya hanya koper kecil besar. Kalau itu tambahan sendiri. Maksudnya kita cari beli di mana? Oh gitu, gini nanti ya begini. Nah itu contoh penataan yang rapi per elemen di dalam satu kantong sendiri. Bebas nih Bapak Ibu, kantong plastik, kantong apa. Nah ini cover dari apa? Covernya ya, selimutnya atau kiswahnya. Ini ada identitas merah putih. Nah, contoh lain lagi, kalau ini termasuk yang beliaunya ini barang-barangnya termasuk yang
lux ya, dalam arti nontonnya betul-betul cari kantong-kantong yang iya menurut saya mewah. Nah kalau ini larangan-larangan seperti itu. Benda-benda tajam jangan masuk di kabin, koper kabin. Jadi di koper yang kabin, yang koper kecil jangan ada benda-benda tajam. Benda tajam mungkin untuk tahalul masuknya di koper besar. Ada toleransi Bapak Ibu yang bisa masuk kabin selain koper yang kecil itu satu tas kecil boleh. Ini soalnya kurang jelas, nanti saya share di grup. Ini kan ada kabel untuk audio. Nah ini bapak-bapak yang ihramnya ngebagi koper agar tidak penuh kopernya, boleh dicangklong, itu siasat biar kopernya muat banyak. Itu salah satu cara mengurangi kepadatan koper, boleh. Ya. Nah ini berarti haji panjenengan warnanya ini ya Pak Haji Komedi, masih warnanya masih ini ya, akan tuh berubah. Dulu warnanya hijau, kemarin umum. Oke, ini terbaru. Nah itu seandainya Bapak Ibu mau nambah tas kecil ya dimasukkan di kantong plastik kemudian diselipkan di. Ketika proses pemeriksaan benda-benda logam dimasukkan ke tas paspor Bapak Ibu. Ini dimasukkan ke tas paspor itu. Jadi ketika pemeriksaan tidak ada yang jatuh. Karena itu rawan hilang Bapak Ibu kalau nggak dimasukkan ke tas paspor. Jadi nanti ketika ada pemeriksaan barang itu kan itu diletakkan ke berjalan itu ya, rel berjalan. Nanti melewati pemeriksaan itu, kalau tidak dimasukkan di tas paspor mungkin bisa jatuh. Ya. Pernah ada HP jatuh Bapak Ibu, HP jatuh, nggak bisa diambil, petugasnya sudah nggak mungkin lagi ada. Jadi saat pemeriksaan, HP masukkan HP, kemudian yang logam-logam ya, sabuk yang ada logamnya itu masukkan aja. Karena yang berbau logam dimasukkan. Setelah selesai baru jadi. Oke, setelah melewati pemeriksaan itu pakai lagi. Itu kan biar tidak bunyi alarmnya ya. Ini saya share di grup, ya, Bapak Ibu. Nanti di rumah bisa panjenengan lihat. Buku perjalanan nanti, oh ini sudah dibagi malah sama dua. Yang tahun kemarin, kalau yang tahun 2025 belum final karena tentunya belum fix. Nanti kalau sudah fix, ya, sudah final akan dibagi.
Kemudian video berikutnya yang penataan tidak mewah kayak tadi. Ini model gulung ini. Nah, ini. Ini sama dengan penjagaan gelombang 1. Itu sistem gulung, Bapak Ibu. Kalau tadi sistem dimasukkan dalam plastik-plastik, dengan mencarinya mudah. Oh, alat mandi di sini. Oh, untuk ibu-ibu kosmetik di sini misalnya. Oh, di sini itu. Kalau ini model sederhana, digulung. Dikaresi boleh. Dimasukkan plastik biasa itu boleh. Ini permen kalau mau dekat. Nah ini gambarnya gitu. Ini diikat ya. Ini model sederhana yang penting masuk banyak gitu. Nah baju jangan lupa ditulis nama panjenengan. Karena nanti akan dicuci, dijemur di atas ya. Itu dikasih nama ya. Yang putih itu dikasih nama pinjol hitam atau biru, silakan. Pokoknya kelihatan nama penjenengan karena dengan derenginya kan bareng-bareng sehotel itu. Dan jangan lupa bahwa penjepit ya, penjepit pakaian karena anginnya besar. Karena anginnya besar. Ya. Baju Bapak Ibu, karena memang nanti di lantai atas berarti lantai berapa ya? Lantai teratas, lantai 19 tempat penjemuran. Nah, jadi dikasih nama tuh dijepit. Saya ada pengalaman yang unik karena anggota itu saya ada yang buta huruf. Jadi dia bangun ayam, semua pakaiannya tak gambarin cakar ayam dulu. Nah, kalau dicari tulisan kan nggak arti, jadi tak gambarin cakar bukan. Baik Bapak Ibu, untuk materi cukup dan ini hampir asar. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, monggo sebelum kita akhiri. Silakan Bapak Ibu. Seru yang putranya mau umroh sebentar ya. Ibu, tadi ada yang minta doa putranya mau umroh, ibu yang belakang. Ibu tadi putra yang mau umroh namanya siapa? Reza. Mas Reza. Sendiri apa sama istri? Nah ini ketika ada keluarga kita yang berangkat ke tanah suci ini menjadi duta kita semuanya. Sekarang kita mendoakan Mas Reza dan istri, tapi juga mohon di sana Mas Reza dan istri mendoakan jamaah haji, calon jamaah haji untuk dimudahkan segala urusan dalam proses persiapan, kemudian nanti diberi kelancaran semuanya bisa sampai ke tanah suci dan kita melaksanakan ibadah haji secara mabrur itu gitu. Baik Bapak Ibu, Liqtiqai mardatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Allahumma yassir umura ahina reza wa zawjatu. Allahumma yassir lahuma umurahuma. Allahumma ij'alhuma umratan mabruratan. Allahumma ij'al umrahuma umratan maqbulatan indallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbanallahu minna wa minkum Bapak Ibu, demikian doa untuk kita semuanya, wabil khusus doa untuk putranya Bapak Jaduri dari Ibu Bapak. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, Allah dimudahkan segala urusan, wabil khusus urusan panjenengan dan niat haji panjenengan dilancarkan semuanya dan panjenengan senantiasa sehat. Demikian materi untuk malam hari ini, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan silakan apapun yang panjenengan ingin tanyakan ini bisa disampaikan di grup sehingga panjenengan berangkat ke sana itu sudah betul-betul siap dan bisa menjadi jamaah haji yang mandiri, ya. Tidak menggantungkan orang lain, tapi panjenengan betul-betul berangkat itu ilmunya sudah panjenengan pegang, sehingga di sana panjenengan tinggal praktekkan saja dan paling hanya butuh koordinasi. Saya kira demikian Bapak Ibu. Wal-afu minkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.